Dan ingat, rusak mesin paling mobil mogok berhenti di jalan, kita ke pinggir dan kita bisa perbaiki. Rusak rem, kalau enggak kita yang mati, orang lain yang mati, ataupun kalau enggak kita yang celaka, orang lain yang celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Kembali di channel kami Jolindo Auto. Kali ini kami ingin mengupload video lagi bercerita tentang minyak rem. Berapa lama minyak rem harus diganti dan berapa lama minyak rem harus diperiksa. Apa efeknya kalau misalkan tidak pernah diganti minyak rem, dan kalau minyak rem berkurang, di mana kira-kira kerusakannya atau area masalahnya di mana? Nah, sebelum kami lanjutkan, jangan lupa seperti biasa subscribe channel kami, like, dan berikan komentar di video ini untuk bisa kita diskusi. Selamat menyaksikan. Minyak rem merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk proses pengereman untuk kendaraan. Di sini saya ingin sampaikan juga fungsi daripada rem adalah untuk memperlambat laju kendaraan. Jadi bukan menghentikan kendaraan. Kalau menghentikan kendaraan pakai rem, selesai kita. Coba bayangkan di kecepatan 80 km per jam kita rem mendadak, apa yang terjadi? Kita tekan rem. Kalau fungsi rem menghentikan kendaraan, mati kita di situ. Nah, di sini fungsi rem memperlambat laju kendaraan. Rem ada beberapa tipe di kendaraan yang digunakan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mungkin sebagian sudah hilang. Rem hidrolik. Nah, rem hidrolik inilah yang menggunakan minyak rem. Berarti tekanan hidrolik yang dihasilkan dari minyak rem di dalam saluran rem menekan kanvas rem ataupun sepatu rem. Kalau untuk depan menekan disc brake. Kalau untuk belakang menekan tromol. Dan selanjutnya tekanan hidrolik tersebut akan menghentikan pelan-pelan putaran roda depan dan roda belakang saat pedal kita injak. Dan satu lagi untuk yang di kendaraan biasa, yaitu rem parkir. Nah, ini masih menggunakan kabel. Rem parkir untuk memberhentikan kendaraan di saat parkir ataupun saat berhenti untuk kita istirahat sebentar atau apalah, untuk belanja, untuk rem parkir. Dan ada juga engine brake, ya, rem mesin. Ada juga itu digunakan di truk-truk dan bus, dan juga ada rem angin, itu sama digunakan pada truk-truk dan bus-bus yang kalau kita rem ya, itu dia ya, itu rem angin. Nah, di sini saya ingin mengupas bagaimana tentang minyak rem di rem hidrolik yang ada di kendaraan apa namanya passengers ataupun untuk kendaraan minibus, sedan penumpang biasa. Oke, teman-teman, saya akan tunjukkan di mana posisi daripada minyak rem itu sendiri yang dipasang pada kendaraan. Oke. Nah, ini seperti saya tunjukkan, ini merupakan tangki minyak rem yang dipasang di master rem. Ini bawahnya master rem. Disinilah minyak rem ditampung. Nah, saat pedal rem sudah mulai kita injak, berarti minyak rem ini ditekan ke dalam saluran. Yang pertama dari master itu silinder, dari master rem itu sendiri terbentuk tenaga hidrolik dan menekan minyak rem ke saluran, baik untuk rem belakang maupun rem depan. Ini minyak rem ini. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan di dalam video ini, minyak rem ini ada proses pergantiannya, ya.
dan proses pemeriksaannya. Kapan harus diperiksa dan kapan harus diganti. Setiap 10.000 km ini minyak rem wajib diperiksa. Dan selanjutnya setiap 40.000 km ini minyak rem wajib diganti. Kalau tidak diganti bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Kalau tidak diganti, minyak rem ini dia memiliki sifat hidroskopik yang dia bisa menyerap kelembaban udara, dan lama kelamaan kalau nggak pernah diganti dia akan berubah menjadi air. Kalau saat berubah menjadi air, otomatis ini akan menimbulkan masalah baru, yaitu bisa jadi karatan. Di mana? Di master ini. Di masternya bisa menimbulkan masalah karatan. Yang kedua, di master bawah. Ini master atas, di master bawah, baik yang ada di untuk rem depan maupun rem belakangnya. Dan selanjutnya, kalau nggak pernah diganti, ini akan terbentuk gelembung-gelembung udara yang ada di dalam saluran. Kenapa? Karena di sini dia fever block namanya. Dia ada istilahnya pada penyerapan kelembaban udara sehingga menghisap angin-angin dan masuk ke dalam saluran. Timbul gelembung-gelembung. Jadi ketika kita lakukan pengereman, kita injak rem, berarti tenaga hidrolik itu tidak semuanya tersalurkan kepada rem belakang maupun rem depan, kepada kanvas rem maupun kepada sepatu rem. Sehingga daya cengkeramnya, daya tekannya kurang. Nah, dan selanjutnya nanti kita bisa melihat misalkan di dalam minyak rem ini. Minyak rem kadang-kadang kita mendapatkan minyak rem sudah mulai berkurang minyak remnya. Nah, ini penyebab daripada berkurang minyak rem bisa dikarenakan yang pertama kanvas remnya, ya. Kanvas remnya sudah mulai menipis. Yang pertama, yang kedua, terjadi kebocoran pada saluran rem. Jadi kalau misalkan kita temukan bahwasanya pada tangkinya sudah berkurang minyak remnya di bawah maksimal ataupun minimal, berarti itu ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, kanvas remnya ataupun sepatu remnya menipis. Yang kedua, terjadi kebocoran. Silakan diperiksa. Karena kenapa? Kalau nggak diperiksa, misalkan habis, jadi nanti plat besi yang ada di kanvas rem tersebut akan bergesekan langsung dengan tromol rem belakang dan dengan disc brake rem depan. Akibatnya yang rusak nanti yang aus disc brake ataupun tromol. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya saya katakan tadi bahwasanya ada batas maksimal dan batas minimumnya. Kita coba lihat. Nah, ini ada batas maksimalnya dan ada batas minimalnya. Jadi kalau misalkan sudah minyak rem turun, nah dari tangkinya, nah itu berarti bisa kemungkinan tadi saya katakan ya, ada kebocoran ataupun ada kanvas remnya sudah mulai menipis. Oke teman-teman. Jadi untuk minyak rem, spesifikasinya apa yang harus kita gunakan? Nah, pada kendaraan semuanya sudah ada ditulis, misalkan seperti ini. Ini sudah ada, ditutupnya sudah ditulis dot 3 ya, digunakan dot 3. Nah, dot 3 ada juga misalkan ditulis dot 4, maka isilah dengan dot 4. Dot 5 isilah dengan dot 5. Apa itu dot? Nah, dot itu bukan dot ya. Dot itu singkatan dari kepanjangan dari Department of Transportation. Jadi yang ditentukan oleh pengembang otomotif untuk spesifikasi minyak rem. Jadi dot ini, ketentuan dot 3, dot 4, dot 5 ini itu sesuai dengan titik didihnya ya. Semakin dotnya semakin naik berarti titik didihnya semakin tinggi. Oke teman-teman.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang minyak rem. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang belum tahu. Dan yang sudah tahu, diam-diam aja, diam-diam baik ya. Dan ingat, rusak mesin paling mobil mogok berhenti di jalan, kita ke pinggir dan kita bisa perbaiki. Rusak rem, kalau enggak kita yang mati, orang lain yang mati. Ataupun kalau enggak kita yang celaka, orang lain yang celaka. Makanya perhatikan rem di kendaraan kita. Jangan biasakan, jangan istilahnya, jangan abaikan minyak rem itu sudah kotor. Ikut selalu dirawat untuk kebaikan dalam berkendaraan dan keselamatan. Terima kasih sekali lagi. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.